semua, kembali lagi bersama aku Olivia Nasnen dengan NIM 2302012112000009 dari kelas Teknologi Pangan A, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku akan kembali melakukan praktikum yaitu pengujian sensoris dengan dibimbing oleh asisten yaitu Kak Ivan. Yuk disimak keseruannya. Seperti yang kita tahu bahwa manusia memiliki lidah sebagai indera pengecap yang dapat mengecap 5 rasa yaitu manis, asam, asin, pahit, dan juga umami. Pada video praktikum pengujian sensori kali ini kita akan melakukan uji hedonik yang merupakan uji kesukaan. Sistematika dari uji ini adalah dengan kita mencicipi setiap produk yang sudah disediakan lalu membilas lidah dengan air mineral agar residu yang tersisa di dalam mulut ini dapat hilang, sehingga panelis saat melakukan penilaian dapat lebih akurat memberikan penilaiannya. Kemudian, sampel yang disediakan ini diberikan kode berupa 3 digit angka secara acak untuk memudahkan sampel memberikan penilaian karena merek dagang ini dapat mengganggu pandangan dari panelis. Gimana, udah penasaran belum? Yuk kita simak! Sekarang di hadapan saya telah tersedia 3 sampel dari teh melati. Sekarang saya akan mencobanya. Sini sudah tersedia juga air mineral. Oke, setelah saya mencicipi 3 produk yang ada di hadapan saya ini, saya merasakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap 3 sampel ini. Namun, saya dapat merasakan bahwa terdapat satu produk yang memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan 2 produk lainnya, yaitu sampel 325. Mengapa demikian? Karena mungkin adanya penambahan gula yang lebih banyak dibandingkan 2 produk lainnya, sehingga rasa yang dihasilkan itu lebih manis. Hanya ada rasa manis, melainkan terdapat rasa pahit dan juga rasa sepat. Rasa sepat pada teh disebabkan oleh adanya kandungan senyawa tanin, sedangkan rasa pahit disebabkan oleh adanya kandungan senyawa katekin. Nah, katekin ini tidak hanya mempengaruhi rasa, namun juga mempengaruhi aroma dari teh yang diseduh. Katekin biasanya berjumlah 20-30% di dalam jumlah berat kering daun teh, dan semakin banyak jumlahnya, maka semakin banyak pula manfaatnya yaitu sebagai antioksidan. Namun semakin banyak jumlahnya maka rasa dari teh ini akan semakin pahit. Aroma pada teh yang terdapat pada 3 sampel di sini adalah aroma melati sesuai dengan rasanya. Aroma dari teh itu dipengaruhi oleh adanya penguraian protein. Selain itu, teh juga memiliki kandungan minyak asiri yang mudah menguap dan juga mudah direduksi. Teh juga memiliki aroma yang dapat dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan karena sifatnya yaitu higroskopis yang mudah menyerap air. Semakin banyak air yang terserap, maka aroma dari teh itu akan semakin tidak enak atau semakin menurun kualitasnya karena adanya senyawa katekin juga yang dapat mempengaruhi dari aroma dan rasa teh yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk parameter warna, di sini dapat lihat bahwa kode 149 memiliki sampel yang memiliki warna yang paling pekat dibandingkan 2 sampel lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya reaksi pencoklatan yang diakibatkan oleh proses enzim polifenol oksidase yang masih aktif bekerja mengoksidase polifenol pada bahan. Selain itu, terdapat juga kandungan senyawa tanin yang tinggi pada bahan. Selanjutnya, di hadapan saya telah tersedia 3 sampel lainnya yang memiliki rasa asam. Sekarang kita akan mencicipinya. Pertama-tama kita akan meminum air mineral terlebih dahulu. Setelah kita mencicipi dan memberikan penilaian terhadap 3 sampel yang ada di hadapan saya ini, kita mengetahui bahwa sari buah itu dapat didapatkan dengan cara membelah buah menjadi 2 bagian, mengeluarkan bijinya, lalu memerah secara manual hingga air atau sarinya dapat keluar. Nah, untuk rasa dari ketiga sampel yang ada di hadapan saya ini didominasi oleh rasa asam. Namun sebenarnya rasa dari jeruk itu terdapat 3, yaitu manis, asam, dan juga pahit. Nah, untuk rasa pahit itu sendiri dihasilkan dari adanya kandungan naringin dan juga limonin. Sampel yang digunakan dari parameter rasa asam ini tuh ada 3, yaitu jeruk nipis, jeruk limau, dan juga jeruk lemon.
Nah, jeruk nipis itu merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan ataupun obat-obatan. Biasanya, jeruk nipis ini digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan cita rasa asam. Selain itu, perasan air jeruk nipis ini tuh dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti Escherichia coli, Streptococcus pneumonitis, dan juga Staphylococcus aureus. Nah, buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia S ini memiliki banyak kandungan seperti asam sitrat, asam amino seperti triptofan dan lisin, minyak atsiri, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Nah, buah jeruk nipis ini diketahui memiliki derajat keasaman atau nilai pH sebesar 1,7 dengan dominasi asam organik seperti asam sitrat dan juga asam malat yang memiliki kandungan sebesar 7-7,5%. Selanjutnya adalah jeruk limau atau Citrus amblycarpa khas Oce yang merupakan jenis tanaman jeruk yang memiliki tingkat kadar asam yang tinggi. Nah, asam yang dimiliki oleh jeruk limau ini didominasi oleh asam sitrat yang kadar kandungannya itu dipengaruhi oleh jenis dari buahnya itu sendiri, yaitu sekitar 46 mg per liter. Selain asam sitrat, terdapat juga asam ascorbat yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Yang terakhir adalah jeruk lemon yang merupakan sumber vitamin C tinggi dibandingkan dengan jeruk nipis, yang juga memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, fosfor, dan juga pektin. Air perasan dari jeruk lemon ini memiliki asam sitrat yang berfungsi menurunkan pH dari bakteri sehingga pertumbuhannya dapat terhambat. Nah, selanjutnya melihat dari faktor warna, di sini 3 sampel yang ada di hadapan saya. Sampel 345 ini memiliki warna yang paling pekat. Nah, menurut penelitian yang sudah dilakukan, dikatakan bahwa 3 sampel jeruk yang sudah disebutkan sejak tadi itu memiliki warna yaitu warna kuning hingga warna kuning cerah. Selanjutnya, parameter rasa asin yang diwakili oleh produk keju dengan kode sampel 371, 344, dan juga 355. Keju merupakan produk fermentasi yang memiliki banyak kalsium dan juga protein. Keju memiliki berbagai macam variasi yang ditentukan oleh jenis, susu, metode pengentalan, temperatur, pemotongan, pengeringan, pemanasan, kematangan, dan juga pengawetan. Keju dibuat dengan proses koagulasi sebagai proses utama dengan menggunakan asam, enzim, maupun starter ball atau bakteri asam laktat. Nah, apa sih koagulasi itu? Koagulasi itu adalah proses penggumpalan protein kasein dari susu yang menghasilkan curd dan juga whey sebagai produk akhir. Nah, curd inilah yang digunakan sebagai proses pembuatan keju nantinya. Sekarang kita akan mencicipi 3 sampel keju yang sudah ada di hadapan saya ini. Nah, setelah saya mencicipi dan memberikan penilaian terhadap 3 sampel keju yang ada di hadapan saya ini, maka menurut saya sampel yang memiliki rasa asin itu adalah 344, ini yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh 335 dan sampel 371. Nah, mengapa keju ini memiliki rasa asin? Rasa asin ini ditimbulkan oleh adanya pemberian garam. Proses keju, pembuatan keju ini ketika susu sudah menjadi curd, maka proses selanjutnya adalah pembuatan tekstur atau pembentukan tekstur, penekanan, dan juga pemberian garam. Nah, proses pemberian garam inilah yang kemudian memberikan cita rasa asin pada keju. Selain itu, garam juga berfungsi menarik whey keluar dari curd sehingga dapat menjadi pengontrol tekstur dan juga tingkat keasaman. Nah, penggunaan garam dari pembuatan keju ini tuh tidak boleh terlalu banyak atau berlebihan. Mengapa demikian? Karena garam ini jika terlalu banyak akan memberikan cita rasa asin yang terlalu berlebihan sehingga tidak disukai konsumen dan tekstur dari keju itu akan menjadi keras. Tekstur yang keras ini diakibatkan oleh garam yang memiliki sifat dapat mengikat air dari daging yang sudah terbentuk.
Nah, biasanya garam yang digunakan dalam proses pembuatan keju itu adalah garam sitrat dan juga garam fosfat yang dapat memberikan cita rasa asin, juga digunakan sebagai bahan penstabil. Pembahasan selanjutnya adalah tekstur dari keju. Tekstur dari keju ini tuh dipengaruhi oleh kadar lemak dari susu yang digunakan. Semakin tinggi kadar lemaknya, maka teksturnya akan semakin lembut. Sebaliknya, jika teksturnya semakin keras, maka kandungan lemaknya itu sedikit. Nah, lemak ini pun mempengaruhi aroma atau flavor dari keju, tidak hanya rasa. Nah, jika lemaknya rendah, tentu saja flavornya itu akan semakin lemah, jadi tidak disukai oleh konsumen. Nah, menurut penelitian yang sudah dilakukan, biasanya jumlah kandungan lemak terhadap keju itu sebesar 21,6%. Selanjutnya adalah rasa umami yang diwakili oleh produk Chiki. Seperti yang kita ketahui bahwa Chiki itu sangat disukai oleh seluruh kalangan usia masyarakat, apalagi anak kecil. Di sini sudah tersedia 3 sampel Chiki yang diwakili oleh kode sampel 435, 355, dan juga 438. Yuk kita cicipi. 주는데도 받질 않으니 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Oke, setelah saya mencicipi ketiga sampel yang ada di hadapan saya ini, menurutku rasa yang dominan adalah rasa gurih. Sebenarnya kalian itu pernah nggak sih bertanya-tanya, gurih itu masuk ke dalam rasa apa sih? Nah, gurih itu masuk ke dalam rasa umami. Mungkin kalian itu kurang familiar atau jarang mendengar kata umami itu apa. Nah, umami itu berkaitan dengan MSG atau monosodium glutamat. Selain itu, komponen dari rasa umami adalah ribonukleotida seperti garamima inosin monofosfat atau IMP, terus 5-guanin monofosfat atau GMP. Nah, komponen-komponen tersebut itu akan membuat rasa umami itu meningkat, apalagi ketika bereaksi dengan reseptor pada lidah. Lalu asam glutamat akan meningkatkan rasa umami ketika bertemu pada pangan yang mengandung protein yang tinggi. Jadi ketika dalam proses pemasakan, protein ini akan terpecah menjadi asam amino bebas yang akan bereaksi memberikan efek flavor enhancer, yaitu peningkatan rasa atau flavor pada makanan, seperti itu. Nah, pembahasan yang baru saja dipaparkan, menurut saya rasa yang paling gurih itu dimiliki oleh sampel dengan kode 355 yang ini dibandingkan 2 sampel lainnya. Hal itu dikarenakan mungkin banyaknya kandungan MSG, IMP, dan juga GMP yang terkandung dalam produk sampel 355 dibandingkan 2 sampel lainnya. Selanjutnya untuk parameter aroma yang dihasilkan dari 3 produk ini itu adalah aroma seaweed atau rumput laut sesuai dengan rasanya, seperti tadi sudah dicicipi. Lalu untuk tekstur yang dimiliki oleh ketiga produk ini itu adalah renyah dan garing. Nah, seperti kita ketahui bahwa ciki-ciki itu biasanya terbuat dari adanya proses ekstrusi atau disebut dengan ekstrudat sebagai produk akhirnya. Nah, ekstrusi ini itu biasanya menggunakan bahan baku seperti karbohidrat, pati atau tepung seperti itu, yang menggunakan panas dan juga tekanan tanpa melalui proses penggorengan. Lalu untuk ekstrudat ini itu memiliki volume atau pengembangan dan memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air. Rasa yang terakhir adalah rasa pahit yang diwakili oleh sampel kopi. Kopi adalah tanaman hasil perkebunan yang sudah menyebar di seluruh penjuru dunia dengan banyak varietas yang dimiliki. Biasanya penyajian kopi itu hanya dilakukan penyeduhan menggunakan air panas. Air panas yang digunakan ini menggunakan suhu 90 derajat Celcius atau tidak kurang dari 80 derajat Celcius dengan suhu penyajian sebesar 62,8 derajat Celcius hingga 68,3 derajat Celcius. Oke, sebelum kita membahas bagaimana karakteristik rasa, aroma, dan juga flavor dari kopi, kita akan mencicipi bagaimana rasa ketiga sampel kopi yang ada di hadapan saya terlebih dahulu.
baby? 뭐가 문제야, baby? Hey, one. Anyone, please? 제발 사랑 좀 줘요. 네가 날 싫어 Oke, setelah saya mencicipi ketiga sampel yang mewakili rasa pahit di sini, aku dapat menentukan rasa yang paling pahit itu dimiliki oleh sampel 127, diikuti sampel 188 dan 196. Nah, sebenarnya untuk rasa, aroma, dan flavor dari kopi sendiri itu dipengaruhi oleh 4. Yang pertama, jenis kopi. Yang kedua, jenis daerah penanaman. Yang ketiga, teknik pengolahan. Dan yang keempat itu adalah teknik penyeduhan. Nah, untuk cita rasa kopi ini sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya order reaksi, agitasi atau turbulensi, kualitas dari kopi, suhu, tingkat kehalusan dari bubuk, dan juga waktu dan air yang digunakan untuk penyeduhan. Nah, sebenarnya untuk proses pembuatan kopi ini sendiri itu terjadi dalam 3 proses. Yang pertama ada penyangraian atau roasting, lalu dilanjut dengan penghalusan atau grinding. Di akhir adalah penyeduhan atau brewing. Kopi memiliki komponen kimia yang dapat larut dalam air seperti asam klorogenat, kafein, dan trigonelin yang pada saat terkena air panas akan mengalami pelarutan secara alami. Ketika air panas ini mengenai komponen dari kopi, maka komponen kopi ini akan membengkak kemudian mengeluarkan aroma atau gas volatil. Oleh karena itulah aroma dari kopi ini muncul meskipun sebelum diseduh kopi ini sudah memiliki aroma yang timbul. Nah, menurut saya aroma yang paling tinggi itu dikeluarkan oleh sampel 127, kemudian sampel 196 dan sampel 188. Nah, untuk aroma sendiri komponen itu akan terekstrak. Jadi pada saat aroma muncul terdapat perekstrakan komponen dari kopi seperti asam klorogenat, kafein, asam nikotat, dan juga senyawa melanoidin. Selanjutnya untuk parameter warna yang paling pekat dari antara 3 sampel ini adalah 127, kemudian 188, dan 196. Nah, warna pekat yang dihasilkan dari kopi atau warna hitam yang dihasilkan dari kopi ini itu berasal dari proses penyangraian. Semakin lama dan tinggi suhu dari penyangraian, maka hasil atau warna yang didapatkan adalah semakin hitam. Namun, akan berpengaruh terhadap rasa, aroma, dan flavor karena semakin hitam atau semakin lama ini akan menyebabkan rasa yang semakin pahit. Hal ini disebabkan oleh adanya reaksi Maillard, yaitu reaksi pelepasan kafein asid beserta turunan dari senyawa fenol, sehingga aroma, flavor, dan rasa ini berubah menjadi lebih pahit seperti itu. Dan berdasarkan penelitian, penyangraian ini memiliki suhu ideal sekitar 203 derajat Celcius atau berada pada tingkat medium. Selain itu, kopi juga memiliki aftertaste atau rasa yang tertinggal setelah mengkonsumsi kopi, yaitu rasa asam yang berasal dari asam klorogenat. Oke, itu dia pembahasan yang bisa aku sampaikan. Sekarang aku akan membacakan hasil dari tingkat kesukaan secara keseluruhan. Dari rasa manis itu aku menyukai sampel 325, lalu sampel 237 diikuti dengan sampel 149. Lalu untuk rasa asam yaitu 247, 143, dan 345. Lalu yang pahit 127, 188, dan 196. Untuk asin 344, 335, dan 371. Dan untuk umami 438, 435, dan 355. Itu dia hasil dari uji hedonik kesukaan pribadi aku. Jadi, kesimpulan dari praktikum pengujian sensori kali ini adalah manusia memiliki sistem indrawi yang dapat digunakan sebagai alat untuk uji organoleptik pada uji hedonik atau tingkat kesukaan dengan mengecap, mendengar, meraba, melihat, dan mencium. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Olivia Nasten undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!
아무것도 주는 사랑이 길바닥에다 버려 저 낙엽처럼 쌓이네 봄이 되면 흙으로 남아 혹시 기대해 쌓기 돼요 Viva